Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada mata kuliah Sosiolinguistik hari ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas bahasa dan masyarakat. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sinta Rosalina SSMPD. Yuk kita kenalan dulu dengan pematerinya. Halo semua, nama saya Yasmin, NPM 18106310801888. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Salam, perkenalkan nama saya Veronica Octavia, NPM 18106310808189. Saya sebagai pemateri kedua. Halo, nama saya Sabrina dengan NPM 181063108077. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Halo, saya Desita Dwi Suciani, NPM 18106310802013 sebagai pemateri keempat. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang bahasa dan tutur. Pengertian bahasa dan tutur. Menurut Ferdinand de Saussure, membedakan antara yang disebut language, langue, dan parole. Ketiga, istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu dalam bahasa Indonesia secara tidak cermat lazim dipadankan dengan satu istilah, yaitu bahasa. Padahal ketiganya memiliki pengertian yang berbeda, meskipun ketiganya sama-sama bersangkutan dengan bahasa. Istilah pertama yaitu language. Language digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Language ini bersifat abstrak. Barangkali istilah language dapat dipadankan dengan kata bahasa seperti terdapat dalam kalimat, manusia mempunyai bahasa, binatang tidak. Jadi, penggunaan istilah bahasa dalam kalimat tersebut sebagai padanan kata language tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai alat komunikasi manusia. Binatang juga melakukan kegiatan komunikasi, tetapi alat yang digunakan bukan bahasa. Istilah kedua yakni law. Law dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Jadi, law mengacu pada sebuah sistem lambang bunyi tertentu yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu yang barangkali dapat dipadankan dengan kata bahasa dengan kalimat Nita belajar bahasa Jepang, sedangkan Dika belajar bahasa Inggris. Dengan language yang bersifat abstrak, law juga bersifat abstrak, sebab baik law maupun language adalah suatu sistem pola, keteraturan atau kaidah yang ada atau dimiliki manusia, tetapi tidak nyata-nyata digunakan. Istilah ketiga yaitu parole. Parole bersifat konkret karena parole itu merupakan pelaksanaan dari law dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Dari pembahasan mengenai istilah language, law, dan parole di atas, terlihat bahwa kata atau istilah bahasa dalam bahasa Indonesia menanggung beban konsep yang amat berat. Karena ketiga istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu dapat dipadankan dengan satu kata bahasa itu, meskipun harus dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya, pengertian verbal repertoire. Semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur biasa disebut dengan istilah repertoire bahasa atau verbal repertoire dari orang itu. Verbal repertoire sebenarnya ada dua macam, yaitu yang pertama, dimiliki setiap penutur secara individual, mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan situasi dan fungsinya. Dan yang kedua, milik masyarakat tutur secara keseluruhan, mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam suatu masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya.
Makanya yang mempelajari penggunaan bahasa sebagai sistem interaksi verbal di antara para penuturnya. Di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik mikro, sedangkan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan adanya ciri-ciri linguistik di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik makro. Kedua jenis sosiolinguistik ini mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung. Maksudnya, verbal repertoire setiap penutur ditentukan oleh masyarakat di mana dia berada. Sedangkan verbal repertoire suatu masyarakat tutur terjadi dari himpunan verbal repertoire semua penutur di dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian masyarakat tutur. Masyarakat tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Satu hal lagi yang patut dicatat untuk dapat disebut satu masyarakat tutur adalah adanya perasaan di antara para penuturnya bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. Dengan konsep adanya perasaan menggunakan tutur yang sama ini, maka dua buah dialek yang secara linguistik merupakan satu bahasa dianggap menjadi dua bahasa dari dua masyarakat tutur yang berbeda. Misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, yang masing-masing oleh para penuturnya dianggap dua bahasa yang berbeda. Dari sempit dan luas verbal repertoire-nya dapat dibedakan adanya dua macam masyarakat tutur. Yang pertama, masyarakat tutur yang repertoire pemakaiannya lebih luas dan menunjukkan verbal repertoire setiap penutur lebih luas pula. Yang kedua, masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari, aspirasi hidup yang sama, dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Bahasa dan tingkatan sosial masyarakat. Adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, untuk kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku. Untuk kegiatan sehari-hari di rumah kita menggunakan ragam tak baku. Untuk kegiatan berbisnis kita menggunakan ragam usaha. Dan untuk kegiatan mencipta karya seni kita menggunakan ragam sastra. Adakah hubungan antara bahasa dengan tingkatan sosial di dalam masyarakat? Untuk menjawabnya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tingkatan sosial di dalam masyarakat itu. Adanya tingkatan sosial di dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi kebangsawanan, kalau ada, dan kedua, dari segi kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkatan pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Biasanya yang memiliki pendidikan lebih baik memperoleh kemungkinan untuk memperoleh taraf perekonomian yang lebih baik pula. Tetapi ini tidak mutlak. Bisa saja taraf pendidikan lebih baik namun taraf perekonomiannya kurang baik. Sebaliknya, yang memiliki taraf pendidikan kurang tetapi memiliki taraf perekonomian yang baik. Selanjutnya, bahasa dan tingkatannya. Kunjaran Ningrat membagi masyarakat Jawa atas 4 tingkat, yaitu Wong Cilik, Wong Sudagar, Priai, dan Darah. Sedangkan Clifford Geertz dalam Pride dan Holmes membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tingkat, yaitu priai, bukan priai tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, petani, dan orang kota yang tidak berpendidikan. Dari kedua penggolongan itu, jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur bahasa Jawa. Berdasarkan tingkat-tingkat itu, maka dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat sosialnya. Jadi, bahasa atau ragam bahasa yang digunakan di kalangan Wong Cilik tidak sama dengan Wong Sudagar, dan lain pula bahasa yang digunakan para priai. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.